majelis akan menekankan untuk beberapa warta jemaat. Untuk yang pertama dari Romawi yang ke-8, Riyoyo Unduh-Unduh. Pada kebaktian hari Minggu 11 Oktober 2020 merupakan ibadah peringatan Hari Riyoyo Unduh-Unduh sekaligus pengumpulan persembahan Riyoyo Unduh-Unduh. Teknis pengumpulan amplop persembahan Riyoyo Unduh-Unduh dimasukkan kotak yang disediakan di gereja dengan dipandu oleh majelis. Bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop Riyoyo Unduh-Unduh dapat mengambil di depan gereja atau menggunakan amplop tersendiri dengan diberikan keterangan. Bagi jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing atau online, pengumpulan persembahan Riyoyo Unduh-Unduh dapat diberikan melalui majelis koordinator blok masing-masing kantor gereja pada hari dan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8.00 sampai 12.00 WIB dan hari Sabtu pukul 8.00 sampai 10.00 WIB. Dan transfer bank dengan nomor rekening 01784 08110 Bank BNI atas nama Bapak Manarji selaku Majelis GKJ Karangayu dengan diberikan keterangan. Dan yang kedua dari Romawi yang ke-9, persiapan raker. Majelis GKJ Karangayu akan menyelenggarakan raker atau rapat kerja bersama komisi, blok, dan pepantan. Raker merupakan manifestasi dari persidangan Majelis Gereja Istimewa yang diselenggarakan 1 tahun sekali dalam rangka evaluasi kegiatan gereja dan penyusunan rencana kegiatan gereja. Raker akan diselenggarakan pada Minggu 15 November 2020 di Gereja Elim Puspanjolo. Untuk mempersiapkan materi raker diharapkan seluruh komisi, blok, dan pepantan untuk melaporkan kegiatan tahun 2020 dan program kegiatan tahun 2021. Laporan dan program diserahkan majelis paling lambat tanggal 3 November 2020. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin.
Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara terkasih, kita senantiasa diingatkan melalui kasih yang Tuhan sampaikan di dalam Injil-Injilnya. Sebagaimana di minggu ini kita pun diingatkan untuk bisa mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama kita merefleksikannya dan kita bawa di dalam doa secara pribadi. Ya Tuhan, di kesempatan pagi yang cerah ini, perkenankanlah hamba-hamba-Mu memohon ampun atas setiap dosa pelanggaran ini. Amin. Yesaya 1 ayat 18 mengajak kita untuk menerima anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam hidup ini, agar kita senantiasa terus memiliki semangat, bahkan bisa memaafkan satu dengan yang lain sebagaimana firman-Nya yang dituliskan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Mari bersama kita mendengar suara dari Tuhan di dalam firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji dan syukur karena Engkau senantiasa menuntun langkah-langkah di dalam hidup kami. Bahkan Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau senantiasa memahkotai kami di dalam kemuliaan di dalam hidup ini. Terlebih di kesempatan pagi hari yang cerah ini, Tuhan memberikan kesegaran di hari Minggu ini. Demikian pula kami yang hadir di rumah ibadah-Mu ini dan kami yang beribadah di rumah. Kami pun mengalami kesegaran yang Tuhan berikan. Mampukanlah kami Bapa untuk membuka hati kami sebagaimana dunia yang terbuka untuk firman-Mu. Kami mampu untuk mendengarkan setiap firman-Mu, seruan dari apa yang Engkau sampaikan ini kiranya dapat menjadi penuntun di dalam langkah-langkah hidup kami. Berkati Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, kiranya seturut dan sekehendak sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam firman di pagi hari ini. Kami naikkan seruan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih.
Selamat pagi pula bagi setiap saudara kita yang saat ini ibadah online di rumah. Kiranya juga senantiasa memperoleh kesehatan bahkan sukacita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ketika kita mengingat akan bacaan kita di pagi hari ini tentang perjamuan kawin, tentu bukan menjadi sebuah hal asing di dalam hidup kita. Bahkan berbicara tentang perjamuan pernikahan atau perjamuan kawin, seringkali kita mendapatkannya di dalam kehidupan hingga sampai saat ini. Kita mendapat undangan ataupun kita memperoleh undangan khusus dari rekan kita, saudara kita, atau keluarga kita, atau malah sebaliknya kita yang mengundang di dalam perjamuan pernikahan ini. Berbicara tentang undangan perjamuan kawin tentu merupakan hal bahagia ketika orang yang diundang itu bisa datang. Dan hal yang sangat menyukakan ketika orang yang diundang itu meluangkan waktu untuk bisa menghadiri acara yang diundang. Apalagi ketika seumpamanya yang mengundang itu adalah orang penting atau keatasan kita atau bahkan kepala kita atau orang yang sangat berharga dalam hidup kita atau mungkin juga seorang yang sangat terhormat, tentu kita pasti akan datang. Bahkan kita tidak berani untuk menolak. Sebisa mungkin acara-acara yang menghalangi ditiadakan dulu. Yang penting bisa datang di undangan yang sudah diberikan kepada kita, karena orang yang mengundang itu adalah orang yang penting. Jika itu di dalam kehidupan kita saat ini tentu pasti ya. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, terlebih di dalam Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Hal yang membingungkan ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, ada seorang raja yang mengundang saudara-saudaranya, rekan-rekannya, bahkan raja-raja di sekitarnya untuk datang di dalam perjamuan kawin yang ia adakan. Ia adalah seorang raja. Tentu ketika ada undangan ini seharusnya orang-orang datang. Namun apa yang terjadi? Ketika kita melihat kisah ini atau perumpamaan ini, banyak orang yang tidak mau datang. Bahkan mereka menyibukkan diri mereka dengan alasan bahwa mereka pergi ke ladang, mereka mengurus usahanya, bahkan mereka pun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Sungguh hal yang tidak masuk akal ketika kita melihat perumpamaan ini. Lalu ada orang yang kedua, ketika undangan ini disebarkan, orang pertama adalah orang yang seorang sahabat, seorang yang dianggap penting, namun mereka sibuk dengan kesibukannya, bahkan acuh di dalamnya. Namun ada kelompok yang kedua, ketika mereka diundang dan undangan ini adalah merupakan sebuah undangan anugerah, karena cuma-cuma setiap orang diundang. Namun ada juga orang yang tidak menghargai undangan itu. Artinya menyepelekan undangan itu, menyepelekan raja itu, sehingga ia tidak menggunakan pakaian pesta. Lalu orang yang ketiga adalah orang yang merespon undangan raja itu dengan hal yang sangat baik, bahkan meresponnya dengan kesungguhan hati. Saudara-saudara, ketiga kelompok ini yang saat itu diperumpamakan oleh Yesus merupakan kehidupan kita pula di saat ini. Mengapa? Karena di dalam perumpamaan yang pertama, Yesus menggambarkan bahwa orang-orang yang dipanggil ini adalah bangsa Israel. Mereka dipanggil karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan raja. Di sini dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Yesus menggambarkan orang yang diundang ini, orang yang pertama ini adalah bangsa Israel saat itu. Mereka diundang secara hal yang baik, bahkan terhormat. Namun apa? Mereka menyepelekan siapa yang kawin, siapa yang datang itu adalah Yesus. Ketika kehadiran Yesus mereka malah menyepelekan. Mereka sibuk dengan kesibukannya, mereka pergi ke ladang, mereka berusaha dengan usahanya, mereka acuh dengan kehadiran Yesus. Maka Yesus memberi perumpamaan ini untuk menyindir orang-orang yang sebenarnya sudah percaya kepada Allah. Namun mereka tidak mau hadir, tidak mau percaya bahwa Mesias sudah datang.
Lalu siapa orang yang kedua? Orang kedua di sini adalah orang-orang di luar sana. Artinya ada orang-orang Samaria, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Mereka diundang secara cuma-cuma. Mereka mendapat anugerah dari Tuhan. Namun di dalam kebiasaan orang Israel saat itu, ketika ada pesta perkawinan, mau masuk gerbang itu dipakaikan pakaian pesta. Jadi bukan berarti si orang ini tidak membawa pakaian pesta, namun besar kemungkinan yang pertama ia diberi pakaian pesta namun ia melepaskannya. Artinya apa? Untuk merendahkan raja yang mengundang itu. Atau bisa jadi si orang ini yang mendapat anugerah ini mereka malah memanfaatkannya. Memanfaatkannya, yang penting datang, yang penting ikut pesta, yang penting apa? Dalam pesta itu yang dicari apa? Dalam pesta perkawinan, berapa menu yang Bapak Ibu makan biasanya gitu. Apalagi kalau ketemu saya, wis pirang ronde kan itu. Nah, orang yang kedua ini ibarat seperti itu. Sudah berapa ronde ia muter-muter makan, tapi ia melepaskan bajunya, mungkin gerah panas, ora bisa bebas, tidak bisa makan dengan sepuasnya. Orang-orang ini, kelompok kedua ini ibarat orang-orang yang memanfaatkan anugerah pemberian Tuhan itu. Ia datang di hadirat Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Berbeda dengan orang yang ketiga, ia memberikan undangan ini, ia mendapatkan undangan ini, ia datang dan menghormatinya, bahkan ia hidup bersama di dalam pesta perkawinan ini dengan hidup yang baik. Saudara-saudara, perumpamaan tentang perjamuan kawin adalah kehidupan kita saat ini. Kita sudah memasuki 8 bulan, tidak terasa ya. 8 bulan kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan virus corona. Apa yang sudah kita lakukan selama 8 bulan? Masihkah kita berkeluh kesah di dalam kehidupan kita selama 8 bulan ini? Kalau 1 bulan okelah wajar ya. 2 bulan okelah. Kita sudah 8 bulan Bapak Ibu. Kita sudah 8 bulan hidup bersama di dalam virus corona. Apakah kita masih mengalami kekhawatiran di dalam hidup kita? Atau apakah kita masih mengurungkan diri, bahkan kita tidak bisa beradaptasi dengan corona, bahkan kita tidak bisa bersahabat dengan virus itu, sehingga yang ada hanya sekedar menyalahkan tanpa ada perubahan dalam hidup kita. Padahal kita diundang bersama, ini adalah sebuah hal yang Yesus perkenankan di dunia ini. Agar virus ini terjadi, bahkan dunia ini merasakan hal yang sama. Namun bagaimana kita sebagai umat Tuhan ini menanggapi undangan Tuhan ini? Apakah kita acuh dengan apa yang terjadi sehingga kita bisa mengatakan ya wis ben lah, meh ono meh ora, terserah wae. Sing penting yo nek urip yo urip, nek ora ono yo ora ono. Atau kita menjadi orang yang kedua, kita hanya memanfaatkan hal-hal ini untuk kepentingan kita saja. Kita memanfaatkan dengan menebar ketakutan, bahkan kita memanfaatkannya untuk menjual berbagai hal yang ada tanpa adanya pengharapan. Namun marilah kita memasuki 8 bulan kita hidup bersama dengan virus corona ini, bersahabat dengannya, bersahabat dengan COVID-19. Kita hidup bersama sebagaimana kelompok yang ketiga. Apa yang Yesus undang bukan melulu apa yang kita inginkan, namun Yesus mengizinkan ini. 8 bulan berlalu, 8 bulan kita harus bisa beradaptasi. 8 bulan kita harus bisa menjadi orang-orang yang dipanggil, bahkan menjadi orang-orang yang dipilih. Karena kita bisa hidup di dalam dunia yang saat ini dengan adanya virus corona. Bukan kehidupan yang cuek, bukan kehidupan yang memanfaatkan, bahkan bukan kehidupan yang takut di dalamnya sehingga ada ratap dan kertak gigi. Namun bagaimana kita bisa hidup bersama? Itulah poin yang ingin Yesus sampaikan di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kita harus bersahabat karena banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang mengetahui wawasannya luas tentang corona, namun sedikit orang yang dipilih. Dipilih artinya apa? Memahami maksud dari Tuhan
di dalam waktu selama 8 bulan ini. Bukan waktu yang singkat, saudara-saudara. Bukan waktu yang cepat, namun waktu yang lama 8 bulan. Karena sebentar lagi kalau ditambah 4 bulan lagi kita sudah ulang tahun lagi. Ya. Sudah 1 tahun lagi, sebentar lagi 1 tahun kita harus bisa beradaptasi. Inilah kesempatan yang perlu kita lakukan. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kita di pagi hari ini, di bulan keluarga saat ini, saatnya bersama untuk kita hidup berdampingan. Saatnya bersama untuk kita bisa saling bersatu di dalam perjalanan virus yang ada. Kita ambil andil di dalamnya, bahkan kita memakai jubah pesta itu dengan keberanian. Dengan memakai protokol kesehatan yang ada. Dengan menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Untuk itu, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terlebih saudara yang ada di beribadah di rumah, mari bersama kita menyesuaikan kehidupan kita. Marilah bersama kita menerima undangan Tuhan ini yang sudah 8 bulan lamanya kita lalui dengan sukacita, dengan penuh semangat, karena Tuhan punya kehendak di dalam adanya virus corona ini. Tuhan memiliki pengharapan ketika kita ada di dalamnya. Untuk itu, marilah bersama kita memakai jubah yang telah Tuhan berikan agar kita bisa masuk di dalam pesta undangan itu. Dengan rasa syukur yang ada, dengan rasa pengharapan yang ada, sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan riaya unduh-unduh ini dengan kemampuan kita, bukan dengan paksaan, bukan dengan nominal yang mungkin kita bisa mengatakan harus banyak, sedikit dan lain sebagainya, tidak. Namun dengan bagaimana kita menghayati di tengah pandemi ini, kita bisa bersyukur. Di tengah pandemi yang mendunia ini, kita masih bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita menikmati pesta yang Tuhan berikan ini. Kita hadir di dalamnya karena kita hidup bukan untuk mencari makan-makan yang Tuhan berikan, namun kita hidup untuk bisa bersama dengan Tuhan, mensyukuri atas berkat Tuhan, terlebih mensyukuri atas virus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memiliki kehendak, karena Tuhan memanggil kita, maka kita harus dipilih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu sejenak. Satu cukup. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita menyambut undangan Tuhan ini dengan memperbarui iman percaya kita sebagaimana setiap minggunya di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari bersama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di tengah pandemi yang saat ini ada. Namun kita bersama diundang untuk mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima dari hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun. Untuk itu kita bersama mengucap syukur di dalam persembahan riyoyo unduh-unduh.
Mari bersama kita bersatu di dalam doa syukur atas berkat Tuhan ini dan di dalam doa syafaat. Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas berkat dan rahmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, terlebih di dunia yang Tuhan berikan ini. Tuhan memberikan kesejukan kepada kami ketika hujan turun membasahi bumi ini, hujan turun membasahi kota kami, bahkan kami merasakan kesejukan ketika kami bangun di pagi hari ini. Kami berterima kasih Bapa atas berkat-Mu ini, dan melalui itulah kami bersyukur bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam hidup kami. Kami memiliki pengharapan yang baru ketika matahari terbit, ketika surya menerangi dunia ini, surya menerangi hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu ini. Engkau mampukan kami untuk beribadah di pagi hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami memuji memuliakan nama-Mu, baik kami yang beribadah di gedung gereja ini ataupun kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu ini. Kiranya melalui berkat-Mu yang luar biasa ini memampukan kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami hingga sampai pagi hari ini. Akan tetapi Bapa, di antara kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama dengan kami ataupun di dalam keterbatasan yang ada karena sakit penyakitnya ataupun di dalam proses kesembuhan yang ada, kami yakin Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun kami senantiasa mendukung di dalam doa bagi setiap saudara-saudara kami yang sakit, bahkan di dalam proses penyembuhan. Demikian pula bagi setiap saudara kami yang sudah memiliki usia lanjut, atau saudara-saudara kami yang sudah adi yuswa, yang tidak dapat bersama dengan kami, namun kami berharap Tuhan senantiasa menumbuhkan iman percayanya, memberikannya kekuatan, memberikannya pengharapan bahwa melalui kehadiran wabah yang saat ini terjadi bukan menutup kemungkinan untuk tidak bisa beribadah, namun kembali merefleksikan kehidupan-kehidupan di masa lalu yang selalu beribadah dimanapun, menguatkan mereka, bahkan tetap memiliki iman yang kuat di dalam ibadah ketika mereka dimanapun adanya. Bapa, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah orang tua kami yang sudah berusia lanjut ini, berkatilah kakek nenek kami agar mereka memiliki semangat sebagaimana semangat yang dimiliki ketika mereka masih memiliki usia muda. Kuatkanlah dan dukunglah mereka selalu Bapa di dalam pengharapan-pengharapan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Demikian pula dengan kami yang hadir di rumah ibadah-Mu ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kehidupan, bahkan Tuhan memberikan kami orang tua, saudara, adik, kakak, anak, bahkan cucu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas keluarga pemberian Tuhan ini. Kami berterima kasih atas apa yang telah Tuhan limpahkan melalui keluarga kami ini. Berkatilah kami Bapa, agar kami mampu menghargai satu dengan yang lain, mampu memberikan dukungan, bukan memberikan penghakiman atau bukan memberikan kemarahan, namun bagaimana kami bisa saling mengasihi di dalam keluarga kami. Kami bisa saling mewujud nyatakannya melalui tindakan dan perbuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sebagaimana keluarga yang Tuhan berikan ini. Kami pun berharap Tuhan menyertai bagi kami yang saat ini merindukan kehidupan berkeluarga. Kami yang terus berpengharapan, berusaha untuk bisa hidup berumah tangga, Tuhan sertai kami. Tuhan berikan kami jodoh yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula dengan kami yang merindukan buah hati dalam kehidupan kami. Tuhan tahu setiap perjuangan kami. Tuhan tahu setiap doa yang kami haturkan di hadirat-Mu. Dan kami pun memahami bahwa Tuhan akan memberikan semuanya sesuai dengan waktu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bapa, kami berharap pula
di dalam setiap kehidupan yang saat ini kami jalani, bahkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia, di mana kami hadir di dalamnya dan kami terlibat untuk masuk di dalam sebagai warga negara Indonesia. Kami bersyukur karena kami dapat bekerja, kami dapat berusaha di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Namun ajarilah kami untuk bisa berpikir positif, bahkan bisa menanggapi hal-hal yang baik di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami melalui peraturan-peraturan yang ada. Sehingga kami tidak terlarut di dalam emosi kehidupan kami tidak terlarut dengan ajakan orang untuk berprovokasi. Namun bagaimana kami dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, kami dapat membangun usaha kami dengan baik melalui ajaran yang Tuhan berikan, tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi Engkau karena kami mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu di dalam pekerjaan dan usaha kami ataupun setiap kegiatan kami. Namun kami berharap Tuhan juga menyertai setiap orang yang terdampak, sehingga mereka tidak mendapat pekerjaan atau mereka dirumahkan. Tuhan berkati agar mereka pun dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Bahkan mereka terus berusaha karena 8 bulan sudah berlalu. 8 bulan kami lalui saat ini. Tuhan berilah pengharapan kepada kami untuk terus bekerja keras, untuk terus bersemangat sebagaimana anak-anak kami yang menjalani pembelajaran dengan hal-hal yang baru. Ini merupakan sebuah hal yang baik, merupakan sebuah hal yang luar biasa karena anak kami dituntut untuk maju. Kami sebagai anak-anak-Mu dituntut untuk bisa belajar mandiri, bisa belajar di rumah kami masing-masing. Dan ajarilah kami Bapa yang memperoleh kesempatan ini untuk bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga karakter pendidikan kami bisa kami wujudkan, bisa terlihat ketika kami belajar bersama di rumah kami masing-masing. Ajarilah kami sebagai orang tua untuk bisa bersabar. Ajarilah kami sebagai orang tua untuk bisa berproses menjadi orang-orang tua yang maju, bahkan orang tua yang dituntut untuk memahami teknologi yang terus berkembang hingga sampai saat ini, agar kami pun menjadi orang tua yang bijaksana. Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami, karena kami yakin dan kami percaya Tuhan melingkupi kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan kami di Gereja Kristen Jawa Karangayu ini. Tuhan berkati dan Tuhan lingkupi kami, dan Engkau memampukan kami untuk bisa mensyukuri atas berkat Tuhan, sebagaimana persembahan yang kami kumpulkan di dalam Rioyo unduh-unduh ini. Tidak banyak yang dapat kami lalui di tengah pandemi saat ini. Namun kami bersyukur atas berkat-Mu ini kami dapat mempersembahkan sebagai ungkapan syukur di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas pandemi yang Tuhan berikan ini, sehingga memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang terus bekerja keras. Bapa, kami naikkan seruan doa syukur, syafaat, dan permohonan kami, kiranya nama Tuhan senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kami, sebagaimana Engkau yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih, kembali kita bersama akan menghaturkan persembahan, mana persembahan ini menjadi sebuah ungkapan syukur kita karena apa yang Tuhan berikan begitu dahsyat dan begitu ajaib. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Mari kembali kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang di hadirat Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Sehingga kami mampu mengaturkan persembahan ini di minggu pemberian Tuhan ini. Layakkanlah Bapa persembahan kami ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah wabah yang saat ini terjadi. Dan berikanlah kami pengharapan untuk bisa terus bersemangat memiliki daya juang di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, sebentar lagi kami akan undur dari rumah ibadah-Mu ini dan kami akan kembali mengakhiri ibadah minggu ini. Namun berkatilah kami agar kami dapat sampai di tempat tujuan kami dan kami beribadah di setiap harinya di dalam langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita undur dari rumah ibadah ini dan mari bersama kita memasuki undangan yang telah Tuhan undang di dalam hidup kita. Untuk itu kita hidup di dalam berkat Tuhan sebagaimana berkat yang kita terima hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.